warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang analisis korelasi dan regresi linear sederhana. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Salwanisa Zahra. Perkenalkan, nama saya Marliana Julianti. Perkenalkan, nama saya Wulana Zahra Putri. Perkenalkan, nama saya Ivana Yolanda Putri. Perkenalkan, nama saya Jasin Peza Kansa. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh 7.1. Jika X adalah persentase kenaikan biaya iklan dan Y adalah persentase kenaikan hasil penjualan, kemudian berdasarkan tabel di bawah ini, hitunglah koefisien kolerasi. Di sini kita dapat nilai X yaitu 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, dan 12. Dan untuk Y, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, dan 14. Maka untuk menghitung R, kita memerlukan lembaran kerja atau worksheet yang disusun pada rumus sebagai berikut. Kita masukkan nilai X ke dalam tabel dan juga Y. Untuk mencari sigma X, maka kita jumlahkan seluruh data X. Maka dapatnya sigma X sama dengan 50. Dan untuk mencari sigma Y, kita jumlahkan keseluruhan data Y, maka kita dapatkan sigma Y sama dengan 62. Untuk mencari X barnya atau rata-ratanya, tinggal kita bagikan keseluruhan jumlah data X dibagikan dengan panjangnya kelas. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maka kita bagikan 50 dengan 8, hasilnya 6,25. Dan untuk Y seperti itu juga. Terus untuk yang berikutnya X dikurang X bar. Tinggal kita kurangkan nilai X dikurang dengan X bar yang ini tadi. Maka kita dapatkan min 5,25. Dan seterusnya juga seperti itu. Untuk yang selanjutnya Y kurang Y bar. Sama dengan untuk yang Y. Maka hasilnya min 5,75 dan seterusnya. Untuk yang X kuadrat, tinggal kita kalikan nilai hasil yang X kurang X bar tadi. Min 5,25 kali min 5,25. Hasilnya 27,5625. Dan Y kuadrat kita kalikan juga min 5,75 dikali min 5,75, hasilnya 33,0625. Yang selanjutnya XY, kita kalikan min 52,5 dikali min 5,75, hasilnya 30,1875. Untuk mencari sigma X XY, kita jumlahkan keseluruhan datanya, maka kita dapatkan hasilnya 0. Dan untuk yang Y juga seperti itu. Kita dapatkan hasilnya 0. Untuk X kuadrat, sigma X kuadratnya kita dapatkan 107,5. Untuk sigma Y kuadrat, kita dapatkan 117,5. Dan sigma XY kita dapatkan 111,5. Sekarang kita masuk ke rumusnya. R sama dengan sigma XY per akar sigma XY kuadrat dikali akar sigma YI kuadrat. Kita masukkan 111,5 per akar 107,5 dikali akar 117,5. Kita dapatkan hasilnya 0,99. Sekian penjelasan dari saya. Ini saya akan menjelaskan contoh 7.1 pada tabel 7.3. Soalnya itu X-nya 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, dan 12. Dan Y-nya 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, dan 14. Dan di sini saya akan menjelaskan tabelnya, yaitu X-nya 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, dan 12. Dan total X-nya yaitu 50.
dan Y-nya 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, dan 14, dan total Y-nya yaitu 62. Sekarang tabel X pangkat 2. 1 pangkat 2, 1. 2 pangkat 2, 4. 4 pangkat 2, 16. 5 pangkat 2, 25. 7 pangkat 2, 49. 9 pangkat 2, 81. 10 pangkat 2, 100. Dan 12 pangkat 2, 144. Sehingga total X pangkat 2 yaitu 420. Selanjutnya tabel Y pangkat 2 yaitu 2 pangkat 2, 4. 4 pangkat 2, 16. 5 pangkat 2, 25. 7 pangkat 2, 49. 8 pangkat 2, 64. 10 pangkat 2, 100. 12 pangkat 2, 144. Dan 14 pangkat 2, 196. Sehingga total Y pangkat 2 yaitu 598. Tabel selanjutnya yaitu XY, yaitu 1 kali 2, 2, 2 kali 4, 8, 4 dikali 5, 20, 5 kali 7, 35, 7 kali 8, 56, 9 kali 10, 90, 10 kali 12, 120, dan 12 kali 12 dikali 14 yaitu 168, sehingga hasil XY yaitu 499. Di sini ya, saya menggunakan rumus 7.3. Ini rumusnya seperti ini, dan yang ditanya itu kan R. Sehingga N-nya itu diganti dengan angka 8. Kenapa angka 8? Karena N-nya berjumlah 8, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga N-nya itu adalah 8. Nah, N-nya ini, N angka semua yang di sini tuh diganti dengan angka 8. Sehingga 8 ini dikali XY. XY itu kan tadi 499. Sehingga 8 dikali 499 dikurang X. X-nya itu 50 dikali Y. Y-nya 62. Sehingga 50 dikali 62 per 8 dikali X pangkat 2 yaitu 420 dikurang X pangkat 2 yaitu 50 pangkat 2. Dan akar dikali akar 8. Lalu dikali akar 8 dikali Y pangkat 2 yaitu 598 dikurang Y pangkat 2 yaitu 62 pangkat 2. Sehingga 8 dikali 499 yaitu 3992 dikurang 50 kali 62 yaitu 3100 per akar 8 dikali 420 yaitu 3360 dikurang 50 pangkat 2 yaitu 2500 dikali akar 8 dikali 5098 yaitu 4784 dikurang 62 pangkat 2 yaitu 3844. Nah, R-nya itu sama dengan tadi kan 3992 dikurang 3100 itu kan 892 per akar dari 3360 dikurang 2500 yaitu akar 860 dikali akar 4784 dikurang 3844 hasilnya akar 940. Dan R sama dengan 892 dibagi akar dari 860 yaitu 29,32 dikali akar dari 940 yaitu 30,65 sehingga 892 dibagi 898,658 yaitu 0,99 sehingga R-nya adalah 0,99. Di sini saya akan menjelaskan contoh 7.2 yang mana soalnya jika X adalah persentase kenaikan harga sedangkan Y adalah persentase kenaikan hasil penjualan, maka berdasarkan tabel berikut hitunglah koefisien korelasinya. Di sini sudah ada tabel 74 yang mana diketahui X dan Y-nya. Cara penyelesaiannya itu kita harus membuat lembaran kerja dulu. Baiklah, di sini sudah ada tabel untuk penyelesaian contoh 7.3 yang mana tadi yang sudah diketahui X dan Y-nya, yaitu
kita salin terlebih dahulu. Untuk mencari X pangkat 2-nya yaitu dari 2 pangkat 2 hasilnya 4. Untuk mencari Y pangkat 2-nya itu 15 pangkat 2 hasilnya 225. Dan untuk mencari X Y yaitu 2 dikali 15 sama dengan 30. Setelah untuk mencari sigma XI-nya kita jumlahkan. Untuk mencari Y-nya kita jumlahkan juga sampai seterusnya. Dan di sini ada rumus untuk mencari korelasinya yaitu R sama dengan 10 sigma XI YI dikurang sigma XI sigma YI per akar 10 sigma XI pangkat 2 kurang dalam kurung sigma XI pangkat 2 akar 10 sigma YI pangkat 2 dikurang dalam kurung sigma YI tutup kurung pangkat 2. Nah, kita tinggal memasuki angka yang angkanya yaitu di sini sigma XI-nya yaitu 548 dikurang sigma XI yaitu 88, sigma YI-nya yaitu 83 per akar 10. Diketahui di sini sigma XI pangkat 2-nya yaitu 956 dikurang sigma XI pangkat 2 yaitu 88. Akar memasuki angka sigma YI pangkat 2-nya yaitu 875 dikurang sigma YI yaitu 83 pangkat 2. Nah, untuk mencari hasilnya, baiklah, kita akan menjumlahkan, yaitu yang pertama kali kita kalikan dulu 10 dikali 548 yaitu hasilnya 5480 dikurang 88 dikali 83 yaitu 7304 per akar 10. Di sini akar kita kalikan dulu 10 dikali 956 yaitu hasilnya 9560 dikurang 88 pangkat 2 yaitu hasilnya 7744 dan akar kita kalikan 10 dikali 875 yaitu 8750 dikurang 83 pangkat 2 yaitu 6889. Setelah itu kita kurangkan 5480 dikurang 734 yaitu hasilnya min 1824 per di sini kita kurangkan 9560 dikurang 7744 hasilnya akar 1816. Setelah itu kita kurangkan 8750 dikurang 6889 yaitu akar 1861. Nah, setelah itu kita salin dulu 1204 akar dari 1816 yaitu 42,61. Di sini akarnya sudah hilang. Akar dari 1861 yaitu 43,13. Nah, di sini kita salin 24. Kita kalikan 42,61 dikali 43,13 yaitu per 18,377. Hasilnya sama dengan 1804 dibagi 18,377 yaitu min 0,99. Dikurang 88 pangkat 2 yaitu hasilnya 7744 dan akar kita kalikan 10 dikali 875 yaitu 8750 dikurang
pangkat 2 yaitu 6.889. Setelah itu kita kurangkan 5.480 dikurang 734 yaitu hasilnya min 1.824 per di sini kita kurangkan 9.560 dikurang 7.744 hasilnya akar 1.816. Setelah itu kita kurangkan 8.750 dikurang 6.889 yaitu akar 1.861. Nah, setelah itu kita salin dulu 1.204 akar dari 1.816 yaitu 42,61. Di sini akarnya sudah hilang. Akar dari 1.861 yaitu 43,13. Nah, di sini kita salin 24. Kita kalikan 42,61 dikali 43,13 yaitu per 18,377. Hasilnya sama dengan 1.804 dibagi 18,377 yaitu min 0,99. Baik, saya akan menjelaskan tentang korelasi rank atau peringkat. Teman-teman pada bisa lihat materinya pada halaman 179. Namun di sini saya akan menjelaskan contoh 7.6 pada halaman 180. Ada 10 calon salesman yang diuji mengenai teknik penjualan. Setelah selesai diuji, mereka ditugaskan untuk melakukan penjualan. Hasilnya adalah X sebagai hasil ujian, Y sebagai hasil penjualan tahun pertama. Nilai X dan Y dari 10 salesman termasuk ranknya dan selisih ranknya adalah sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat pada tabel 7.17 atau pada video ini. Udah ada nih datanya disediakan sama tabelnya, sama soalnya. Jadi untuk mencari ranknya, kita bisa melihat angka terbesarnya dulu. Jadi angka terbesarnya ini 50. Namun 50 ini ada dua, yaitu Paulus dan Bambang. Karena mereka memiliki nilai yang sama, maka rank mereka harus sama. Jadi kita misalkan Paulus diberi ranking 1 dan Bambang ranking 2 atau sebaliknya. Untuk menyamakan ranknya, kita hanya menambahkan 1 ditambah 2 per 2 sama dengan 3 per 2 sama dengan 1,5. Jadi rank mereka dah sama nih, 1,5. Pada data Y, kita juga harus mencari angka terbesar untuk menduduki ranking pertama. Di sini sudah terlihat pada data yang dimiliki Bambang, yaitu 361, menduduki rank pertama, dan 146 punya Purwanto menduduki rank yang 10. Nah, selanjutnya kita mencari selisih rank. Untuk mencari selisih rank, kita tinggal mengurangkannya dengan rank dari data X dengan data Y. Rank pada data X yaitu 3 dan rank pada data Y yaitu 2, tinggal kita kurangkan aja. 3 dikurang 2 sama dengan 1. Lalu 6 dikurang 8 sama dengan min 2. 5 dikurang 4 sama dengan 1. Begitu juga seterusnya. Lalu kita mencari D kuadrat untuk memudahkan kita mencarinya dalam rumus nanti. Jadi 1 kuadrat sama dengan 1, min 2 kuadrat sama dengan 4, 1 kuadrat sama dengan 1, begitu juga seterusnya. Tadi kita udah mencari selisih rank dengan ranknya itu. Jadi kita lanjut masuk ke rumusnya. Jadi rumusnya biasa kita sebut dengan rumus Sperman. Dengan cara R rank sama dengan 1 dikurang 6 sigma DI kuadrat per N dalam kurung N kurang 1 sama dengan 1 dikurang 6
Sigma DI ini kita bisa mendapatkannya dengan menjumlahkan data dari D kuadrat ini. 1 tambah 4 tambah 1 tambah 0 tambah 4 tambah 2,25 tambah 1 tambah 0,25 tambah 1 tambah 1. Maka bisa kita dapatkan hasilnya 15,5. N itu jumlah kelas dari nama-nama berikut ini. Ada 10 orang kan tadi, jadi N-nya sama dengan 10 kuadrat, ini N kuadrat dikurang 1, lalu 1 dikurang 6 dikali 15,5, hasilnya 93 per 10 nih. Baru kita cari dalam kurungnya. 10 pangkat 2 itu kan 100, dikurang 1 sama dengan 99. Lalu kita 1 dikurang 93 per 990. 1 dikurang 93 dibagi 990, hasilnya 0,09. 1 dikurang 0,09, maka kita dapatkan hasilnya 0,91. Jadi koefisien dari data tabel 17 yaitu 0,9. Di sini saya akan menjelaskan contoh 710 di halaman 192 yang datanya kita ambil dari halaman 172. Di sini kita akan mencari persamaan regresi. Berapa ramalan Y kalau X-nya sama dengan 100 atau 100.000? Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu bagaimana bentuk dari persamaan regresi, yaitu Y aksen sama dengan A ditambah BX. Nah, Y aksen ini juga bisa dibaca dengan Y topi. Sigma X ini didapat dari jumlah keseluruhan X, maka hasilnya 413. Nah, sigma YI juga sama didapat dari jumlah keseluruhan Y, 15 tambah 20 tambah 28 tambah 36 tambah 42 tambah 45 tambah 51 tambah 55, hasilnya 292. Begitu juga sigma XI kuadrat 25.189, sigma Y kuadrat 12.120, dan sigma XI YI sama dengan 17.416. Nah, di sini X-nya sama dengan pendapatan nasional per kapita dan Y-nya sama dengan pengeluaran konsumsi rumah tangga. Selanjutnya kita akan masuk ke penyelesaian. Di sini kita akan melakukan penyelesaian. Nah, pada tabel 7.3 tadi sudah ada 5 komponen yang tersedia, XY, X kuadrat, Y kuadrat, dan X kali Y. Nah, untuk agar kita bisa mencari persamaan regresinya, maka akan ditambah 4 komponen lagi, yaitu X kurang X bar, X kuadrat, Y kurang Y bar, dan X kali Y. Nah, X kurang X bar ini kita harus mencari X-nya terlebih dahulu. Sudah kita dapatkan X-nya, yaitu di sigma XI sama dengan 413. Nah, untuk mencari X barnya itu berarti 413 dibagi dengan jumlah yang ada pada data X, yaitu 8, sama dengan 51,62. Nah, jadi misalkan jika X-nya 19, X barnya 51,62, maka 19 dikurang 51,62 hasilnya min 32,62. Kita masukkan di komponen pertama. Begitu juga seterusnya, yang kedua 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, X kuadrat itu didapat dari hasil pangkat min 32,62 kuadrat sama dengan 1064,06. Selanjutnya min 24,62 kuadrat hasilnya 606,14. Begitu juga sampai data ke-8. Nah, kita dapat sigma XI kuadrat sama dengan 3867,84. Nah, untuk mencari Y kurang Y bar sama dengan mencari X kurang X bar. Kita harus mengetahui Y barnya terlebih dahulu, berarti mencari Y bar 292 dari sigma YI dibagi 8, jumlah datanya hasilnya 36,50. Nah, berarti data pertama 15,
Misal jika Y-nya 15, Y barnya 36,50, maka 15 kurang 36,50 sama dengan min 21,5. Nih, min 21,5. Begitu seterusnya sampai data ke-8. Nah, kalau untuk X dikali Y, X kali Y ini didapat dari X dikurang X bar dikali Y kurang Y bar, berarti min 32,62 dikali min 21,5 hasilnya 701,33. Begitu seterusnya sampai data ke-8 dan dapatlah sigma XIY-nya sama dengan 2341,50. Di sini rumus yang digunakan untuk mencari B, yaitu kemiringan dari garis regresinya itu ada dua, yaitu rumus 77 dan rumus 78. Di rumus 77 terlebih dahulu B sama dengan sigma XI YI per sigma XI kuadrat. Nah, selanjutnya kita masukkan rumus 77, yaitu B sama dengan sigma XI YI per sigma XI kuadrat. Nah, 9 komponen yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, di sini sudah ada sigma XI YI pada komponen X kali Y. Nah, di sini sigma XI YI-nya sudah kita dapatkan 2341,50. Berarti kita tulis di sini 2341,50 dibagi sigma XI kuadrat. Nah, sigma XI kuadratnya yaitu didapat dari data X kuadrat 3867,84. 3867,80. Hasilnya adalah 0,61. Nah, selanjutnya setelah kita mencoba menggunakan rumus 77, kita akan mencari B dengan menggunakan rumus 78. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan angkanya. Nah, N sigma XI YI. Nah, N-nya adalah jumlah data, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8. Sigma XI YI. Sigma XI YI-nya yaitu terdapat pada komponen X kali Y, yaitu 17.416 dikurang sigma XI 413 dan sigma YI 292 dibagi jumlah datanya 8, sigma XI kuadrat 25.189 dikurang sigma XI kuadrat yaitu 413 dikuadratkan. Hasilnya adalah 0,61. Nah, selanjutnya kita akan mencari A. A sama dengan Y bar dikurang BX bar. Nah, Y barnya tadi adalah 36,50. 36,50 dikurang B 0,61 dikali X bar 51,62. Dikali X bar 51,62 berarti hasilnya 5,01. Jadi persamaan regresi Y aksen sama dengan 5,01 ditambah 0,61 X. Dari contoh 7.10, maka nilai B-nya sama dengan 0,61.
yang berarti jika X-nya naik 1 unit, maka Y-nya akan bertambah 0,61 kali. Misalnya, pendapatan per kapita naik 1000. Konsumsi rumah tangga akan bertambah 0,61 dikali 1000 sama dengan Rp600. Nah, B sama dengan MPC, yaitu mengukur kenaikan pendapatan per unit untuk konsumsi. Nah, jika persamaan Y aksen sama dengan 5,01 ditambah 0,61X, dapat kita gunakan untuk meramalkan apabila X diketahui nilainya. Misalnya, pendapatan per kapita 100.000, sesuai dengan soal tadi, X-nya 100, maka ramalan konsumsi rumah tangganya, ingat tadi X-nya naik 1 unit, maka Y-nya akan bertambah 0,61 kali. Nah, Y aksen sama dengan 5,01 ditambah 0,61 dikali 100, X-nya sama dengan 66,01 atau Rp66.010.